Oke, Assalamualaikum Bu P. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar hari ini Bu P? Sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Gimana kegiatannya pada hari ini? Menyenangkan di dalam kelas atau gimana Bu P? Ya, alhamdulillah menyenangkan. Hari ini saya hanya 2 jam mengajar di kelas Bu. Kalau Iya. kemarin ya ada jam observasi dengan Ibu kan, itu kemarin ada sekitar 5 jam kemarin Bu. Oh iya, iya. Oke Bu P, kita untuk mengenai observasinya pada hari ini. Nah, Ibu minta waktunya sedikit ya sama Bu P. Nah, kita untuk mengevaluasi atau ini ya tentang keteraturan di kelas. Nah, gimana Bu P kira-kira ini mengenai keteraturan atau kegiatan pembelajaran Ibu P selama ini di dalam kelas? Saya agak malu sebenarnya Ibu waktu Ibu observasi tadi, karena saya merasa proses pembelajaran saya agak gimana gitu, anak-anak kurang aktif. Itu juga mungkin masalahnya di persiapan saya karena belum maksimal. Akhirnya proses pembelajaran kurang menarik tadi. Jadi ya saya rasa saya harus ngoreksi diri lagi, kemudian saya akan melihat poin-poin di mana saya merasa kurang agar ada perbaikan ke depannya. Oh, begitu ya, Bu P. Nah, apa yang menyebabkan timbulnya rasa konsentrasi atau kurangnya persiapan Ibu P selama ini, Bu P? Anak saya sakit minggu kemarin Ibu, jadi ya gimana, tapi sebagai guru saya harus maksimal kan, walaupun ya hasilnya seperti yang Ibu lihat tadi, anak-anak kurang ini karena ya tadi sebenarnya proses pembelajaran saya itu lebih menarik pakai media, sedangkan media yang saya tampilkan itu sangat sedikit, sehingga untuk penjelasan kepada anak-anak ya kurang. Jadi mereka lebih banyak saya arahkan tadi melihat lingkungan sekitar mereka untuk menutupi kekurangan media saya, seperti itu. Saya harap juga dengan adanya belajar di lingkungan, anak-anak juga merasa dekat. Walaupun mereka masih meraba, oh ini kadang tidak sesuai dengan gambar yang ditampilkan, seperti itu. Oh iya, begitu berarti ya Bu P. Iya. Nah, semoga ya anak Bu P kalau misalkan ini sakit, semoga cepat sembuh ya Bu P ya. Amin. Dan misalkan siswa kita itu misalkan ini boleh Ibu P dengan metode yang lain. Nah, seperti yang Ibu P tadi kan, yang Ibu P belajar untuk di luar itu, boleh Ibu P atur bagaimana jadwal ininya, boleh. Nah, misalkan kalau untuk di dalam kelas itu gimana Bu P? Anak-anak itu interaksi antara anak-anak itu Bu P. Kalau dibuat per kelompok, mereka aktif Ibu. Iya, mereka aktif karena mereka saling mendukung dan menutupi kekurangan teman-temannya. Jadi mereka aktif. Tapi kalau disebuat individu, mereka cenderung pasif karena mungkin anak-anak kita itu tidak percaya diri untuk mengeksplorasi ilmu yang ada di dalam diri mereka, untuk mencari lagi apa yang dituntut dalam tujuan pembelajaran, seperti itu. Memang saya harus lebih banyak merubah, lebih banyak belajar lagi ke depannya agar anak-anak itu aktif, sehingga tujuan pembelajaran saya itu cepat tercapai begitu Ibu. Ya, rencana kedepannya bagaimana Ibu P kira-kira untuk menghadapi situasi di kelas atau misalkan menghadapi misalnya tiba-tiba anak Ibu P itu sakit. Nah, rencana Ibu P kedepannya itu bagaimana supaya antara pelajaran di dalam kelas itu bisa tersampaikan secara kita tidak ketinggalan. Nah, ketika misalkan anak Ibu P misalkan lagi ada masalah sakit, nah boleh nanti Ibu P rencanakan ke depannya itu apa? Mungkin karena kelalaian kemarin ya Ibu ya. Sebenarnya untuk anak itu bukanlah alasan yang harus saya sampaikan. Karena kelalaian saya juga, seharusnya saya sudah mengkonsep itu sebelum-sebelumnya. Kan untuk sakit itu kan bukan tidak terprogram kan, sedangkan proses pembelajaran saya itu kan terprogram. Jadi saya harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk menyiapkan proses pembelajaran yang akan datang, seperti itu. Walaupun saya mempunyai kendala nanti itu urusan pribadi saya sudah punya konsep, sudah punya perencanaan yang akan saya terapkan di kelas. Insya Allah Ibu,
Saya akan memperbaiki diri mulai minggu depan. Saya akan memperbaiki proses pembelajaran saya. Insya Allah dengan adanya kegiatan kumpul di sekolah kita, saya akan belajar bersama rekan satu mata pelajaran seperti itu. Sehingga apapun itu kita saling belajar, saling menutupi dan saling mendukung dengan rekan-rekan sejawat. Oke Bu Pe, mungkin rencana Bu Pe udah bagus itu Bu Pe ya. Untuk kedepannya semoga lancar nanti. Amin. Semoga pembelajaran itu dapat terlaksana. Misalkan bagi yang ini boleh nanti sharing kan bagaimana caranya ini mengatasi atau bagaimana rencana kedepannya itu boleh kita rencanakan sedemikian rupa seperti itu. Nah, oke, untuk tanggung jawabnya misalkan Bu Pe itu di dalam kelas anak-anak itu gimana Bu Pe? Itu saya ada tanggung jawab kelompok, kalau tugas kelompok, kemudian ada tanggung jawab pribadi nanti di tugas-tugas individu seperti itu. Jadi mereka tetap ada tugas masing-masing mereka dan mereka bisa aktif di sana. Berarti mereka misalkan Ibu P mengarahkan ini, misalkan ini mereka sudah ada inisiatif untuk menggali apa misalkan yang Ibu P suruh itu ya. Iya seperti itu rencana saya kok. Kalau dibuat diskusi kelompok aja mungkin hanya anak-anak itu saja yang bergerak kan. Kalau sudah ada tugas individu mereka bagaimana caranya mereka semua bergerak. Oke. Tugas itu Ibu P berikan di sekolah saja atau di gimana Bu P? Kalau biasanya saya berikan itu malamnya melalui grup PR gitu. kelas. Pelajaran di dalam kelas itu bisa tersampaikan secara kita tidak ketinggalan. Nah, ketika misalkan anak Ibu P misalkan lagi ada masalah sakit, nah boleh nanti Ibu P rencanakan ke depannya itu apa? Mungkin karena kelalaian kemarinnya Ibu ya. Sebenarnya untuk anak itu bukanlah alasan yang harus saya sampaikan. Karena kelalaian saya juga, seharusnya saya sudah mengkonsep itu sebelum-sebelumnya. Kan untuk sakit itu kan bukan tidak terprogram kan, sedangkan proses pembelajaran saya itu kan terprogram. Jadi saya harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk menyiapkan proses pembelajaran yang akan datang seperti itu. Walaupun saya mempunyai kendala nanti itu urusan pribadi saya sudah punya konsep, sudah punya perencanaan yang akan saya terapkan di kelas. Insya Allah Ibu, saya akan memperbaiki diri mulai minggu depan. Saya akan memperbaiki proses pembelajaran saya. Insya Allah dengan adanya kegiatan kumpul di sekolah kita, saya akan belajar bersama rekan satu mata pelajaran seperti itu. Sehingga apapun itu kita saling belajar, saling menutupi dan saling mendukung dengan rekan-rekan sejawat. Oke Bu P, mungkin rencana Bu P udah bagus itu Bu P ya. Untuk kedepannya semoga lancar nanti. Semoga pembelajaran itu dapat terlaksana. Misalkan bagi yang ini boleh nanti sharing kan bagaimana caranya ini mengatasi atau bagaimana rencana kedepannya itu boleh kita rencanakan sedemikian rupa seperti itu. Nah, oke, untuk tanggung jawabnya misalkan Bu P itu di dalam kelas anak-anak itu gimana Bu P? Itu saya ada tanggung jawab kelompok, kalau tugas kelompok, kemudian ada tanggung jawab pribadi nanti di tugas-tugas individu seperti itu. Jadi mereka tetap ada tugas masing-masing mereka dan mereka bisa aktif di sana. Berarti mereka misalkan Ibu P mengarahkan ini, misalkan ini mereka sudah ada inisiatif untuk menggali apa misalkan yang Ibu P suruh itu ya. Iya seperti itu rencana saya kok. Kalau dibuat diskusi kelompok aja mungkin hanya anak-anak itu saja yang bergerak kan. Kalau sudah ada tugas individu mereka bagaimana caranya mereka semua bergerak. Tugas itu Ibu P berikan di sekolah saja atau di gimana Bu P? Kalau biasanya saya berikan itu malamnya melalui grup PR gitu. kelas. PR ya. Gitu. Atau kalau saya sudah sampaikan minggu ini anak-anak untuk minggu depan kita membahas tentang gerak. Coba kalian cari apa itu yang dimaksud dengan gerak, contoh-contohnya yang bisa kalian lihat di sekeliling kalian yang dimana dimasuk ke dalam gerak seperti itu. Jadi minggu depan mereka pas saya tanya anak-anak apa itu pernah melihat
yang bergerak, kenapa dia dikatakan bergerak, mereka lah sudah punya bayangan. Iya. Jadi misalkan untuk misalnya tugas itu sendiri, Ibu P misalkan di jam Ibu P itu apakah Ibu P menagih atau mereka dengan sendirinya Itu mengumpulkan tugas itu? prasyarat. Prasyaratnya. Ya, jadi dengan seperti itu mereka mulai membuka tugas-tugas mereka kan. Iya. Karena tugas yang saya kasih itu hanya sebagai untuk pematik pengetahuan awal mereka. Jadi saat masuk pembelajaran di bab selanjutnya mereka tidak bengong seperti itu. Mereka udah ada pengetahuan dasar untuk masuk ke materi berikutnya. Apakah Ibu P misalkan pas pembelajaran selanjutnya, pas hari selanjutnya itu, apakah Ibu P misal PR itu akan diulas di sekolah atau gimana Bu P? Iya, saya ulas di sekolah. Kalau itu sifatnya nanti sebagai prasyarat. Kalau itu bukan sifatnya sebagai prasyarat, saya koreksi dan saya nilai. Kita dikumpulkan. Nah, misalkan kan mereka itu kan dalam mengerjakan PR itu kan tidak semuanya itu betul. Nah, misalkan ini apakah ada perbaikan dari Ibu P untuk keseluruhan siswa di depan kelas itu atau gimana? Ya. Tapi saya melemparkan dulu kepada siswa. Siapa yang mampu untuk menyelesaikan tugas yang saya berikan, nanti kita koreksi bersama-sama, kita bahas sama-sama. Bukan sepenuhnya dari saya. Kalau sepenuhnya dari saya, anak kan yang punya bakat, punya skill, punya kemampuan tidak tereksplor gitu. Jadi dengan ini saya dari mereka untuk mereka. Oke, Bu P. Ya. Oke, Bu P, terima kasih untuk waktunya pada hari Ya, ini. sama-sama Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kita sebagai guru pendidik dapat mengamalkan ilmu kita selanjutnya. Oke. Semoga berkah dan Ibu P sehat-sehat Ibu P. Terima kasih Bu P. Iya, makasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.